Shalom Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus baik. Kita sudah menjalankan kurang lebih bulan kedua stay at home. Namun kita tetap bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Di tengah-tengah apa yang ada, kita tidak sendirian sebab Dia beserta kita. Mari kita doa, siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau ada bersama kami. Di tengah situasi kondisi apapun, Engkau Bapa yang setia, menyediakan segala keperluan kami. Terima kasih Bapa, mata kami tertuju kepadamu. Tuhan Yesus berbicara lewat firman-Mu, buka mata hati kami, pikiran kami, telinga kami, hati kami untuk percaya setiap firman-Mu ya dan amin. Sekalipun kami belum melihat, namun kami percaya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu yang disampaikan minggu yang lalu. Kita akan sambung dari apa yang disampaikan ini. Pada hari ini, khotbah berjudul Mukjizat di Tengah Kemustahilan. Mukjizat di tengah kemustahilan. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau menerima mukjizat? Saya yakin percaya semua kita mau menerima mukjizat. Mukjizat sesuatu yang di luar kemampuan batas kita, namun Allah bekerja, menyatakan mukjizatnya. Dan mukjizat ini terjadi yaitu di tengah-tengah kemustahilan. Sesuatu yang sepertinya terlalu sulit untuk kita hadapi, atau hal yang mustahil. Kita sudah coba berulang-ulang, namun tidak ada hasil. Tapi kita yakin percaya, ada mukjizat di tengah-tengah kemustahilan. Kita semua alami itu ketika kita percaya, sekalipun kita belum melihat, namun kita percaya. Dan apa yang sedang terjadi saat ini, kita tahu Dia adalah pencipta. Tidak ada perkara yang terlalu kecil, tidak ada perkara yang terlalu besar bagi Dia. Kita umat, kita anak, Dia Bapa. Seperti nyanyian pujian, Dia Bapa yang setia, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia menyediakan segala keperluan kita, sebab Dia Bapa yang setia. Kalau Dia yang berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Kita tahu dalam kondisi yang saat ini, kegelapan yang ada, namun terangnya, firman-Nya, roh-Nya tinggal di dalam kita. Kita adalah orang-orang yang ditebus, yang diurapinya, yang dipilihnya, yang dipakainya untuk kemuliaan-Nya. Setiap hari kita memilih bersukacita. Setiap hari kita memilih untuk mengucap syukur. Setiap hari kita memilih untuk mencari wajah-Nya. Ketika kita mencari wajah-Nya, Dia senang untuk ditemui. Seperti seorang bapa yang baik. Dia rindu berjumpa dengan anaknya, bercakap-cakap, bersekutu dengan anaknya. Kita adalah anak dan Dia adalah bapa. Kita yakin dan percaya firman-Nya, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihi Dia, yang sudah dipanggil, terpilih sesuai dengan rencananya. Yeremia 29 ayat 11, kita yakin percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan harapan masa depan yang penuh harapan. Dan kita percaya Dia adalah Tuhan datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Namun si jahat datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita mengenal siapa Dia, kita mengenal siapa diri kita. Mari, lebih dalam lagi, kita sungguh-sungguh mengikut Dia lewat apa yang terjadi, proses ini yang semua alami. Baik di dalam negeri, di luar negeri, kota kecil, kota besar, pulau-pulau, semua mengalami. Apa yang kita alami, kita tahu Tuhan memegang hidup kita. Firman Tuhan katakan Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, janganlah bimbang.
sebab aku yang akan memegang tangan kananmu. Itulah janjinya. Mari kita buka dalam firman Tuhan untuk lanjutkan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, yang sudah disampaikan. Di tengah-tengah apa yang terjadi, jangan takut, jangan ada keraguan. Sekalipun kita tidak melihat dan tidak mengerti apa yang terjadi, namun percayalah, Tuhan baik. Dia yang memegang kendali. Bahasa Inggrisnya, He's got the whole world in His hands. Semuanya ada di dalam tangannya, ada di dalam kuasanya. Pegang teguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman. Sekalipun makanan dan minuman kita perlu, namun kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Semua kerajaan di dunia ini, bangsa-bangsa bisa tergoncangkan. Namun kita yang di dalam Kristus, dalam Yesus, dalam firman-Nya, kita diluputkan. Karya Roh Kudus dalam hidup kita menyadarkan kita, membimbing kita, menuntun kita, meluruskan jalan kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran firman-Nya. Firman bukan kita pilih-pilih yang kita suka, tapi firman kita terima sepenuhnya, sehingga kita terima seluruh janji Allah. Sekalipun Thomas, posisinya waktu itu, dia mau melihat dahulu baru percaya. Namun Yesus tidak putus asa terhadapnya. Yesus katakan pada Thomas, Thomas, taruhkan jarimu di tanganku. Dan taruhkan jarimu, cucukkan jarimu dalam lambungku. Yesus memberikan dia kesempatan. Karena dia ingin melihat dulu, baru percaya. Dan Yesus tidak putus asa. Yesus memberi dia kesempatan untuk melihat dulu. Sehingga dia percaya. Dan kita lihat hidupan Thomas. Dan dia akhirnya menjadi seorang misionaris yang membawa Injil kerajaan Allah ke wilayah India. Sampai sekarang India beberapa tempat yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat karena pemberitaan Injil dari Thomas. Yang saat itu ingin melihat dulu baru percaya. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dan dia berani melangkah ke India sekalipun dia belum melihat. Namun dia percaya. Mari Bapak Ibu, dalam hidup perjalanan kita, iman kita mungkin lemah, tapi biarlah hari ini iman kita dikuatkan. Kalau iman kita sudah mulai kendor, pagi ini iman kita diteguhkan kembali oleh firman Tuhan, bahwa Roh-Nya tinggal di dalam kita. Seperti Thomas yang melihat baru percaya, dan dia melangkah, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan dengan dahsyat. India dimenangkan untuk Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, buka firman Tuhan di 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. We walk by faith and not by sight. Kita bersyukur dan berbahagia kalau kita tidak melihat pun, namun kita sudah percaya, kita disebut berbahagia. Namun bagi sebagian kita yang mau melihat dulu baru percaya, itu pun Tuhan tidak menyepelekannya. Tuhan menghargai setiap kondisi level iman kita saat ini. Kita lanjutkan di Yohanes pasal 21. Ya. Minggu yang lalu kita sampaikan di Lukas pasal 24. Perikop Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Sekarang kita lihat dari kitab Yohanes. Kita lanjutkan. Sesuai dengan judul hari ini, Mukjizat di tengah kemustahilan. Mari ikuti. Mukjizat di tengah kemustahilan. Yohanes pasal 21
ayat 1-14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. 2 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea. Sudah ada 3 orang ya. Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, dan juga Nathanael dari Kana yang di Galilea. Anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa Petrus dan teman-temannya, mereka latar belakang adalah nelayan. Seorang nelayan tahu waktu kapan untuk pergi menangkap ikan. Mereka tahu di sebelah mana biasanya ikan ada. Dan mereka ahlinya di bidangnya. Sama dengan kita yang mungkin profesi seorang guru, profesi seorang punya profesi tertentu, atau profesi sebagai seorang insinyur. Apapun profesi kita tahu itu bidang kita. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, kita menghadapi jalan yang sepertinya buntu. Hal yang mustahil. Hal yang tidak mungkin bisa kita lewati. Padahal kita ahlinya. Kita sudah coba turunkan harga, membuat promosi A, promosi B, promosi C, dengan berbagai cara. Karena itu memang bidang kita, profesi kita. Seperti Petrus dan teman-temannya, mereka naik perahu, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Keterbatasan apa yang kita, Bapak Ibu, saat ini hadapi? Dampak dari COVID-19. Tentunya banyak hal. Banyak hal yang semua kita hadapi. Namun jangan putus asa, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Sebab ada mukjizat di tengah kemustahilan. Ada mukjizat di tengah kemustahilan. Percayalah kepada Dia. Dia yang Maha Tahu. Dia lebih pintar dan Dia lebih pengalaman dari kita yang sudah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan di dunia. Namun Allah adalah Roh Kudus bekerja sehingga kita alami mukjizat di tengah kemustahilan. Dia Allah Maha Tahu, Dia Allah Maha Kuasa, Dia Allah Maha Hadir. Dia mempunyai banyak cara untuk menolong kita. Dia peduli dan mengasihi kita. Dia berkuasa menolong kita. Dia penuh kasih dan penuh kuasa. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Bahasa Inggrisnya, "Cast all your cares unto Him, because He cares for you." Sebab Dia peduli akan kamu. Bapa peduli atas hidup kita. Amin. Bapa peduli atas hidup Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian. Kita lanjut kembali. Ayat 4, Yohanes 21. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus pada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ingat, di ayat-ayat sebelumnya pembacaan kita, mereka pergi menangkap ikan pada malam hari atau siang hari? Pada malam hari.
Itulah waktu terbaik para nelayan berangkat untuk menangkap ikan. Tapi saat ini di ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Yesus itu mahir untuk bercakap-cakap dengan kita, untuk mengajak kita dalam dialog. Karena Ia ingin membukakan mata kita untuk mengalami perjalanan bersama Dia. Tetapi apakah kita kenali bahwa Dia ya Tuhan yang sedang berbicara pada kita? Bahwa Dia Tuhan yang sedang berjalan bersama kita. Dalam konteks ini mereka tidak mengenal Yesus secara persis. Namun dalam hati mereka tergerak melaksanakan apa yang disuruhkan. Dorongan di hati mereka, sekalipun mereka tidak tahu persis. Sama seperti dua orang murid yang berjalan menuju Emmaus. Ketika perjalanan mereka, Yesus bercakap-cakap, mereka tidak mengenali Yesus. Namun hati mereka berkobar-kobar. Mereka katakan, pantasan saja hati saya itu berkobar-kobar ketika dia berbicara kepada saya. Awalnya saya tidak mengenali dia adalah Yesus, tapi hati saya berkobar-kobar. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Roh Kudus berkarya dalam hati kita, sekalipun kita tidak mengenal Dia secara persis. Namun hati kita yang rindu kepada Dia, yang haus akan Dia, hati kita tidak tahan. Hati kita berkobar-kobar. Dan hati kita tergerak untuk melakukan apa yang Dia taruhkan. Dalam konteks ini, Yesus menyuruh mereka tebarkan jala ke sebelah perahu. Ya. Sekali lagi saya bacakan, di mana dikatakan, tebarkanlah jala. Bentar ya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Berarti tadi mereka mungkin menebar jala sebelah mana. Saat ini Yesus menyuruh mereka tebarkan jala di sebelah kanan. Maka akan kamu peroleh. Saya yakin percaya hidup kita diciptakan olehnya. Kita diberi kepekaan untuk mengenali, terdorong, tergerak untuk mendengar suaranya dan melakukannya. Apabila Ia memanggil, mari kita sambut, ya Tuhan. Kita peka akan hadiratnya, bahasa Inggrisnya aware of His presence. Kita sadar, peka akan suaranya, peka akan suara gembala kita, Gembala Agung, Yesus Kristus Tuhan. Kita peka akan tuntunan dan arahannya, sehingga kita digerakkan untuk menaatinya. Ayat 9, lanjut. Ingat, mereka lakukan dan mereka tebarkan jala ke sebelah kanan perahu seperti yang Yesus katakan. Dan mereka lakukan di ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Sebentar ya, maaf ya. Ayat 7, maaf ya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ini resep luar biasa. Bapak Ibu sekalian bisa coba di tengah-tengah pandemi COVID-19 stay at home. Boleh coba roti dan bukan selai tetapi ikan. Ya. Api arang di atasnya ikan dan roti.
Ada roti, ada ikan. 5 roti, 2 ekor ikan. Kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Bawalah. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Ditarik ya, hela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Kalau ikan besar, saya yakin percaya ikan tidak sebesar begini. Kalau dikatakan ikan besar, pasti besar. Gak mungkin ikannya, kalau ikan kecil sama ikan teri. Ya, ikan lebih besar mungkin ikan jenis apa. Tapi kalau dikatakan ikan besar, tidak mungkin ikannya hanya 5 cm atau 2 cm. Itu pancingnya di got mungkin ya. Atau itu ikan yang kecil. Tapi kalau di laut, dikatakan ikan besar, pasti ikannya besar. Jumlahnya 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Banyak hal yang bisa kita belajar. Mukjizat terjadi di tengah-tengah kemustahilan. Hati kita tergerak oleh Roh Kudus, walaupun kita tidak mengenal persis itu adalah Yesus, namun hati kita yang connect karena kita adalah muridnya, seperti ini mereka adalah murid-muridnya. Mereka tidak melihat, namun hati mereka tergerak. Mereka lakukan dan mereka alami mukjizat di tengah kemustahilan. Dan di tengah-tengah mukjizat, di tengah kemustahilan, diperlukan teamwork. Ingat, mereka menarik jala tersebut tidak satu orang. Tapi mereka dikatakan bahwa mereka bersama-sama ya. Di sini sebentar ya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat, ayat 6 ya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini juga kita bisa terapkan kebutuhan kita. Tuhan akan mencukupi di tengah-tengah kemustahilan. Tuhan Bapa yang sediakan segala keperluan kita. Dan juga kita bisa menjadi berkat, sekalipun kondisi seperti ini, kita bisa memberkati seseorang. Mungkin komunitas, tempat kita bekerja. Mungkin orang-orang sekitar yang Tuhan taruhkan. Kita bisa melangkah untuk memberkati mereka. Dengan doa, dengan mungkin perbuatan, hal-hal yang bisa kita lakukan, melangkah untuk lakukan. Karena setiap mukjizat mempunyai tujuannya. Tujuannya adalah mengenal Tuhan. Tujuannya adalah lebih dalam. Karena kita dalam proses ini, Yesus mengenal dia lebih dalam. Lebih lagi, kita sungguh-sungguh melihat rencananya dalam hidup kita. Dan kita lanjutkan lagi. 153 ekor, namun jala tidak koyak. Ini jala seperti apa? Tentunya ini jala ajaib. Jala yang luar biasa. Tuhan akan yang memakai jala yang sendiri Tuhan yang bekerja. Sehingga jala ini tidak koyak. Jangan sia-siakan apa yang kita hadapi saat ini. Jangan kita mengeluh, tapi mengucap syukur. Belajar banyak hal. Selama kita masih di bumi, belajarlah dari Tuhan, dari sesama, belajarlah dari kehidupan ini. Dan Tuhan melimpahkan kita dalam hidup ini supaya kita bisa menjadi berkat. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah, sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Mereka tahu dia adalah Tuhan, tapi mereka tidak ada yang berani bertanya kepadanya. Sebab mereka tahu dia adalah Tuhan.
Namun Yesus, Dia adalah Tuhan yang mendekati kita. Dia Allah yang luar biasa mengirimkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib, hari yang ketiga bangkit, dan menyatakan Dia hidup. Dan Dia datang mendekati kita. Dia datang mendekati murid-muridnya. Dan kita tahu bahwa setiap mukjizat ada tujuan Tuhan. Mukjizat bukan hanya untuk kita nikmati, tapi mengenal Dia adalah Tuhan. Kelepasan yang kita alami, pertolongan yang kita alami, perlindungan yang kita alami, saksikan itu. Saksikan itu dimanapun kita berada lewat status, WA, sosial media. Mari upload status-status yang membangun. Di saat ini, bukannya kita mengemis, aduh betapa susahnya aku, betapa kasihan aku. Tidak. Saat ini, nyatakan Yesus adalah Tuhan. Nyatakan Yesus adalah Tuhan. Kita tidak mengemis kepada siapapun. Kita percaya Bapa, kita pelihara. Dia menolong kita tepat waktunya. Kita sebagai umat percaya, saling menolong, saling menguatkan, saling mendorong, dan memberkati. Kita ingat kepada saudara kita seiman dahulu, sebelum kita bisa memberkati orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ingat saudara-saudara kita dahulu di dalam Tuhan. Kita melangkah lebih luas untuk memberkati mereka yang belum percaya Tuhan. Ayat 13. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya pada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Proses dari tidak melihat namun percaya menuntut kita mengalami mukjizat di tengah kemustahilan. Ada ide-ide yang baru Tuhan akan berikan gerakan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apakah itu bisnis online? Apakah itu teaching online? Apakah itu bidang apa saja yang kita bisa kerjakan lewat online? Lakukan. Sekalipun kita tidak tahu persis nanti hasilnya seperti apa. Namun kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus, karena kita mau melangkah, maka Tuhan akan buka jalan. Seperti pintu di mall, ada pintu kaca, otomatis ketika kita melangkah, pintu itu otomatis terbuka karena ada sensor. Sensor itu adalah kita percaya. Kita percaya, kita melangkah, kita akan alami hal-hal yang luar biasa. Kita percaya bersama Yesus, kita akan menghadapi semua perkara ini. Bersama Dia, kita lebih dari pemenang. Amin. Ya, mari saya akan doa tutup firman Tuhan. Setelah itu kita akan siapkan untuk menerima perjamuan kudus. Saya berharap Bapak Ibu sekalian terus dituntun diarahkan oleh firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus disatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Saya akan doa firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu ya dan amin. Setiap masalah yang kami hadapi, kami yakin percaya ada mukjizat di tengah kemustahilan. Engkau berkarya di saat kami yang tidak tahu persis hasilnya. Namun karena Engkau yang menggerakkan, maka kami melangkah dan kami melihat hasilnya. Tolong kami Bapa, langkah-langkah iman dari yang melihat baru percaya, ataupun yang sudah melihat baru percaya, ataupun yang percaya sekalipun tidak melihat. Tuhan tambah-tambahkan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk perjamuan kudus, nyanyikan sebuah nyanyian. Salibnya, salibnya.
salibnya selama mulia. Lagi, mari kita nyanyikan ini. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan. Saja. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih, umat tebusannya, mari angkat roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Bapak, Ibu, kita semua adalah umat tebusannya. Kita yakin percaya roti yang kita angkat ini adalah roti, yaitu tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan 2000 tahun yang lalu. Dia rela mati di kayu salib. Tubuhnya dipecah-pecahkan untuk penebusan kita, membuat kita utuh, roh, jiwa, tubuh kita. Bapak Ibu percaya ini adalah tubuh Yesus? Amin. Kita terima. Mari makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana 2000 tahun yang lalu darah-Mu tercurah bagi kami semua. Kau menanggung segala dosa, sakit penyakit kami. Engkau memikul segala kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, kutuk kebodohan, segala kutuk sumpah serapah, nenek moyang dan sebagainya dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus oleh darah-Mu. Bapak Ibu percaya ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan untuk penebusan kita, pengampunan dosa kita. Apa kita percaya? Katakan amin. Ini adalah darah Yesus, perjanjian baru yang dimateraikan dalam nama Yesus. Mari bersyukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa atas karya-Mu yang sempurna. Terima kasih